tanda-tanda kiamat dalam Al-Quran dan hadis sahih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiamat. Tidak seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya kiamat. Baik malaikat, nabi, rasul maupun jin. Masalah ini adalah perkara gaib dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang mengetahuinya. Namun, ada beberapa hal yang menandai bahwa manusia saat ini tengah berada di akhir zaman atau yang dikenal dengan sebutan asrat as-sa'ah, dan kejadian tersebut terjadi sekali maupun berulang-ulang. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Meskipun tidak ada yang mengetahui kapan hari kiamat itu akan datang kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, setiap umat Islam tentunya harus mengimani hari akhir atau hari kiamat tersebut, karena pada hari tersebut manusia yang sudah mati akan dibangkitkan kembali dan dihisab amal perbuatannya. Hari kiamat atau yang dikenal dengan hari akhir zaman atau yaumil akhir adalah hari di mana umat manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditimbang amal perbuatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat 7 Al-A'raf ayat 187. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu Thaqulat fis samawati wal ardh la ta'tikum illa baghtah Yas'alunaka ka'annaka hafiyyun 'anha Qul innama 'ilmuha 'indallahi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Rabb-Ku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Rabb, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat 33 Al-Ahzab ayat 63. Yas'alukan nasu 'anis sa'ati qul innama 'ilmuha 'indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah kamu, hai Muhammad, boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktunya. Ketika malaikat Jibril alaihissalam mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya, kabarkanlah kepadaku kapan terjadi kiamat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Hadis sahih riwayat Muslim nomor 2
3, 4, dan 8. Abu Daud nomor 4605, 4697. At-Tirmizi nomor 2610. Ibnu Majah nomor 63 dan Ahmad 1/52. Meskipun waktu terjadi hari kiamat tidak ada yang mengetahuinya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam tentang tanda-tanda kiamat tersebut. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umatnya tentang tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat tersebut tidaklah berurutan. Para ulama membaginya menjadi 2. 1. Tanda-tanda kiamat kecil, kiamat sugra. 2. Tanda-tanda kiamat besar, kiamat al-kubra. Tanda-tanda kiamat kecil. Tanda-tanda kiamat kecil sangat banyak dan sudah terjadi sejak zaman dahulu dan akan terus terjadi. Di antaranya adalah wafatnya Nabi Muhammad SAW, munculnya fitnah dari arah timur, Irak, timbulnya firqah Khawarij, munculnya orang yang mengaku sebagai nabi, hilangnya amanah, diangkatnya ilmu dan merajalelanya kebodohan, banyaknya perzinahan, banyaknya orang yang bermain musik, banyak orang yang minum khamar, minuman keras, dan merebaknya perjudian, masjid dihias, banyak bangunan yang tinggi, budak melahirkan tuannya, banyaknya pembunuhan, banyaknya kesyirikan, banyaknya orang yang memutuskan silaturahim, banyaknya orang yang bakhil, wafatnya para ulama dan orang-orang soleh, banyaknya orang yang belajar kepada ahlul bid'ah, banyaknya wanita yang berpakaian tetapi telanjang, dan lain-lainnya. Sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu, tersebarnya kebodohan, diminumnya khamar, dan merajalelanya perzinahan. Hadis riwayat Bukhari nomor 80. Juga sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, perhatikanlah 6 tanda-tanda hari kiamat. 1. Wafatku. 2. Penaklukan Baitul Maqdis. 3. Wabah kematian, penyakit yang menyerang hewan sehingga mati mendadak, yang menyerang kalian bagaikan wabah penyakit kuas yang menyerang kambing. 4. Melimpahnya harta hingga seseorang yang diberikan kepadanya 100 dinar dia tidak rela menerimanya. 5. Timbulnya fitnah yang tidak meninggalkan satu rumah orang Arab pun, melainkan pasti memasukinya. Dan 6. Terjadilah perdamaian antara kalian dengan Bani Asfar, bangsa Romawi, namun mereka melanggarnya dan mendatangi kalian dengan 80 kelompok besar pasukan. Setiap kelompok itu terdiri dari 12.000 orang. Hadis riwayat Bukhari nomor 3176 dari sahabat Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Tanda-tanda kiamat besar. Kemudian munculnya tanda-tanda yang kedua, yaitu tanda-tanda kiamat yang besar, kiamat al-kubra. Adanya tanda-tanda kiamat yang besar, kiamat al-kubra, seperti keluarnya Imam Mahdi, Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit, Ya'juj dan Ma'juj, terbitnya matahari dari barat, dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat 6 Al-An'am ayat 158. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها
خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. Yang mereka nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan Rabbmu, atau kedatangan sebagian tanda-tanda Rabbmu. Tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggu pula. Rasulullah SAW bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda. 1. Penenggelaman permukaan bumi di timur. 2. Penenggelaman permukaan bumi di barat. 3. Penenggelaman permukaan bumi di Jazirah Arab. 4. Keluarnya asap Tuhan. 5. Keluarnya Dajjal. 6. Keluarnya binatang besar. 7. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. 8. Terbitnya matahari dari barat. 9. Api yang keluar dari dasar bumi Adam yang menggiring manusia. Serta 10. Turunnya Isa bin Maryam alaihissalam. Hadis riwayat Muslim nomor 2901 dan 40. Abu Daud nomor 4311. Tirmizi nomor 2183. Ibnu Majah nomor 4055. Imam Ahmad 4/6 dari sahabat Huzaifah bin Asyid radhiyallahu anhu, dan ini lafaz Muslim. At-Tirmizi berkata, hadis ini hasan sahih. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Ahmad Zakir dalam Tahqiq Musnadil Imam Ahmad nomor 16080. Dari Huzaifah bin Asyid Al-Ghifari berkata, Rasulullah SAW menghampiri kami saat kami tengah membicarakan sesuatu. Dia bertanya, apa yang kalian bicarakan? Kami menjawab, kami membicarakan kiamat. Dia bersabda, kiamat tidaklah terjadi jika kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya. Rasulullah menyebut kabut, Dajjal, binatang ad-dabah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam alaihissalam, Ya'juj Ma'juj, 3 gerhana, gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab. Dan yang terakhir adalah api muncul dari Yaman, menggiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Lihat Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim At-Naisarburi Al-Jamin Sahih Beirut Darul Akhfa Al-Jadidah tanpa tahun, juz 8 halaman 178. Tanda-tanda kiamat dalam hadis ini disebut sebagai tanda-tanda kiamat kubra, akhir. Ada 10 tanda-tanda kiamat yang disebutkan dalam hadis tersebut. Pertama, munculnya kabut duhan. Kedua, munculnya Dajjal. Ketiga, munculnya Dabah. Keempat, terbitnya matahari dari barat. Kelima, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Keenam, munculnya Isa bin Maryam. Ketujuh, adanya 3 gerhana timur. 8, gerhana di barat. 9, gerhana di Jazirah Arab. 10, adanya api yang muncul dari Yaman, kemudian menggiring manusia menuju tempat berkumpul. Banyaknya orang-orang yang ditenggelamkan ke dalam bumi, diubah raut wajahnya dan dilempar batu. Tanda akhir yang menjadi pertanda datang kiamat semakin dekat disebutkan dalam hadis berikut ini. Dan ada pada akhir umatku orang-orang yang ditenggelamkan ke dalam bumi, dirubah raut wajahnya dan dilempari batu. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami akan dibinasakan sementara masih ada orang-orang soleh di tengah-tengah kami? Beliau menjawab, benar, ketika kembang setan telah merajalela. Jika hari kiamat sudah terjadi, maka selesailah segala urusan dunia ini. Hari kiamat diawali dengan tiupan sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil, dan kemudian alam semesta dan kehidupan makhluk hancur secara bersamaan.
Surah 27 An-Naml ayat 87. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. Dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala pertama, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah, dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Demikian tanda-tanda kiamat yang telah terjadi dan berlangsung hingga saat ini. Untuk itulah seorang umat muslim harus senantiasa waspada dan meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kiamat pasti akan datang. Meskipun tanda-tanda kiamat besar belum nampak. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.